Seorang pria terlahir kembali 3 hari sebelum kiamat. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggali bertonton tanah di pinggiran kota dan menyimpannya di ruang penyimpanannya. Semua orang menertawakannya dan menganggapnya bodoh. Tapi hanya pria itu yang tahu. Setelah kiamat datang, tanah yang tidak terkontaminasi, setiap butirnya akan bernilai miliaran. Apalagi dia juga memiliki medali perunggu pusaka keluarga. Di dalam medali perunggu itu tersembunyi sebuah pagoda. Setiap lantainya memenjarakan monster buas dan dewa jahat. Saat menghadapi bahaya, dia bisa memerintahkan mereka untuk bertarung. Karena dia tahu, 3 hari lagi kiamat akan datang. 90% manusia akan berubah menjadi zombie. Seluruh dunia akan menjadi neraka. Dan dia tidak hanya memiliki beruang hitam peliharaan Dewi Kuan Yin, tetapi juga monster gila Lei Zhenxi, bahkan Dai, yang menghancurkan dinasti Shang, menemaninya. Dan juga seorang dewa besar dari surga. Dia akan memimpin mereka untuk membangun kembali tatanan sosial. Tapi dia tidak pernah bisa melupakan pengkhianatan sahabat dan pacarnya di kehidupan sebelumnya. Saat dikepung zombie, mereka tidak hanya merampas medali pusaka keluarganya, tetapi pacarnya sendiri yang menyiramkan bensin ke tubuhnya. Haha, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Maaf, Bung Yang, aku menginginkan semua milikmu. Lalu sahabatnya menggunakan darah adiknya untuk mendapatkan pengakuan medali tersebut. Bukankah kau suka api? Maka lenyaplah dalam api. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan korek api. Api yang berkobar langsung melahap pria itu. Dia sangat tidak rela. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Saat itu, sebuah suara terdengar di kepalanya. Maka mulailah kembali. Lalu jantungnya mulai berdetak kencang. Mata kanannya memancarkan api yang berkobar. Dia langsung duduk dari tempat tidur. Ada apa ini? Tidak ada luka. Tidak ada api. Jangan-jangan, mungkinkah suara yang kudengar itu nyata? Dia buru-buru membuka ponselnya untuk memeriksa. Waktunya menunjukkan tanggal 1 Juli tahun 2028. Jadi, dia kembali ke 3 hari sebelum kiamat. Dia menatap bayangan dirinya di cermin. Mata kanannya telah berubah menjadi emas pucat. Apakah itu api yang tertinggal di matanya saat dia terbakar sampai mati? Lalu dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Siapa sangka, jalan yang sekarang terlihat ramai. 3 hari lagi akan menjadi neraka. Demi bertahan hidup, orang-orang telah lama membuang moralitas mereka. Sahabatnya, Si Jun, dan Liu Ruyu, tanpa ragu mengkhianatinya. Saat itu, telepon dari Liu Ruyu berdering. Kenapa lama sekali mengangkat teleponnya? Hu Yang, apa kau ingin putus? Mulai lagi. Sedikit saja tidak senang langsung minta putus. Dulu dia akan selalu membujuknya dengan penuh ketakutan. Tapi sekarang, oke, baguslah kalau kamu sudah tahu salahmu. Lalu, tenggorokan, apa katamu? Kamu tuh Lia, ku bilang, kita putus. Aku lelah, aku tak mau melayanimu lagi. Selamat tinggal. Lalu dia langsung memblokirnya. Hu Yang tiba-tiba merasa dunia menjadi tenang. Dia harus segera fokus pada hal yang penting. Di sisi lain, Liu Ruyan langsung membanting ponselnya. Hu Yang berani-beraninya menutup panggilanku, dan memblokirku. Dasar. Saat itu, Si Jun, sahabat Hu Yang, sedang berbaring di tempat tidurnya. Apa dia tahu hubungan kita? Mana mungkin, si bodoh itu selalu menurutiku. Aku suruh ke timur, dia tak berani ke barat. Mana mungkin dia tahu hubungan kita? Hehe, sudahlah, jangan marah. Tadi kakekku mengirim pesan. Dia menyuruhku mengumpulkan barang-barang antik pusaka keluarga. Barang-barang tua yang beraura. Katanya mungkin akan ada sesuatu yang besar terjadi. Barang antik, seingatku, keluarga Hu yang punya sebuah token pusaka. Jelek sih. Tapi sepertinya sudah berumur ratusan tahun. Mendengar itu, Si Jun langsung memeluk Liu Ruyan. Dengan penuh semangat dia bertanya, "Oh, sekarang barang itu ada di mana?" "Ada di tangan adiknya Hu Yang, si Hu Yun." Hu Yang sedang marah sekarang. Nanti setelah dia tenang, pasti dia akan kembali memohon padaku. Saat itu aku akan memintanya memberiku token itu. Adegan berpindah. Seorang gadis polos muncul. "Kak, tiba-tiba kau minta ini untuk apa? Sampai naik taksi 50 km ke sini. Hari ini kau tidak kerja." "Kak, matamu kenapa, Yun? Kamu percaya kakak, kan?" "Tentu saja, meskipun dia tidak tahu kenapa kakaknya bertingkah aneh hari ini. Kak, kita berdua sudah saling bergantung sampai sekarang. Aku percaya sepenuhnya tanpa syarat padamu. Apapun yang kau lakukan pasti demi kebaikanku." Melihat adiknya yang penurut di pelukannya, Hu Yang tersenyum tipis. "Baiklah, sekarang kamu pergi ke sekolah untuk berkemas. Lalu segera pulang bersamaku." "Baik, Kak, aku pergi sekarang." Melihat adiknya pergi, Hu Yang bersumpah dalam hidupnya kali ini, dia pasti akan membuat Xiao Yun hidup dengan baik. Karena token ini, di kehidupan sebelumnya, aku dan adikku dibunuh oleh pasukan dunia. Apakah ada yang berbeda dari token ini? Tiba-tiba, mata kanannya memancarkan partikel api berwarna emas. Kemudian mendarat di token dan membakarnya. 3 karakter besar muncul di token. Penjara agung, suara dengungan yang keras. Sebuah portal ruang waktu muncul di hadapan Hu Yang. Lalu dia tersedot ke dalamnya.
Di bawahnya terdapat menara raksasa yang dipenuhi rantai. Ini. Setiap lantai menara dipenuhi monster dan iblis. Semuanya tampak ganas dan menakutkan. Petir sesekali menyambar di udara. Monster dan iblis yang dikurung di dalamnya menjerit kesakitan. Tapi petir terus menyambar. Hu yang mengerti. Petir itu menekan monster di dalam menara. Legenda mengatakan mereka yang menonton video tanpa like, subscribe, komen, dan memberi hadiah akan ditangkap dan dibawa ke sini dalam mimpi mereka. Kecuali mereka berkomentar Doc Hedford di kolom komentar. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Takutkah kau? Kau siapa? Saya Dai. Salam, Tuan Penjara. Menara penakluk iblis dibangun puluhan ribu tahun yang lalu. Ditempa oleh Kaisar Langit bersama 12 dewa tinggi. Dan juga merupakan penjara agung. Sejak zaman kuno, monster dan dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dipenjara di sini. Dilemparkan ke dalamnya, menderita siksaan petir setiap hari. Dan dekrit penjara agung di tangan Hu Yang adalah satu-satunya kunci untuk membuka pintu. Inilah alasan Dai memanggilnya Tuan Penjara. Jadi, Tuan Penjara, ingin melihat para tahanan Anda? Untuk detail lebih lanjut, bagaimana kalau saya laporkan sambil kita melihat-lihat? Baiklah, merepotkanmu. Hu Yang dan Dai perlahan berjalan menuju menara penakluk iblis. Begitu Hu Yang masuk, pisau angin yang dahsyat menyerangnya. Dai segera memperingatkannya untuk berhati-hati. Cahaya keemasan memancar dari mata Hu Yang. Semua pisau angin yang menyerangnya ditangkis. Dai tidak menyangka dia begitu kuat. Tuan Penjara, yang ada di matamu itu benih api nether, kan? Itu sebabnya Anda bisa hidup kembali dengan mengaktifkan kembali benih api nether. Benarkah? Apakah kau yang berbicara di telingaku di kehidupan sebelumnya? Ya, saya memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga Hu. Sebagai roh penuntun penjara agung, tentu saja saya tidak ingin melihat Anda dibunuh oleh orang jahat. Keputusasaan dan kemarahan Anda sebelum kematian di kehidupan sebelumnya membangkitkan kemampuan api Anda, dan mengaktifkan benih api nether. Saya hanya memanfaatkan kesempatan itu. Hu yang akhirnya mengerti, inilah alasan dia terlahir kembali. Sekarang kiamat akan datang, dan dia telah membangkitkan kemampuannya. Di kehidupan ini, semuanya akan berbeda. Hu yang kemudian menyuruh Dai untuk memimpin jalan. Penjara besar ini terbagi menjadi 9 tingkat. Dengan kekuatan jiwa Hu yang saat ini, ia hanya bisa membuka gerbang penjara di tingkat 1. Tiba-tiba, matanya melebar. Ia melihat seekor beruang hitam dikurung di dalam sel. Bukankah ini binatang buas yang ditunggangi Song Si Jun di kehidupan sebelumnya? Beruang hitam itu mengaum dengan marah. Namun sedetik kemudian, beruang hitam itu berubah menjadi anjing penjilat. Aduh, apakah ini penguasa penjara yang baru? Benar-benar muda dan berbakat. Sudah ribuan tahun, akhirnya kami bertemu dengan Anda. Apapun perintah Anda, katakan saja. Ia bahkan mulai merengek. Hu yang terkejut. Dai juga sangat terkejut. Dasar beruang hitam, kau bahkan tak punya malu di depan penguasa penjara. Minggir kau, aku bahkan belum menjilat. Ini tidak bisa dihindari. Meskipun dia adalah Raja Iblis 1000 tahun. Tapi setelah dikurung selama 1000 tahun, menjadi seperti anjing itu wajar. Saat itu, sebuah suara sumbang terdengar. Penguasa penjara itu apa? Omong kosong. Hanya mengandalkan token itu. Ingin aku tunduk, biarkan petir ini menyambarku selama 1000 tahun lagi. Pertama Sudai, lalu beruang hitam. Penjara ini dipenuhi monster legendaris. Hu yang memperhatikan penampilannya, paruh burung, tubuhnya juga dililit petir. Orang ini, mungkinkah Lei Zhenxi? Saat itu, Dai menyanjung. Hihi, seperti yang diharapkan dari penguasa penjara. Sekilas langsung tahu siapa dia. Monster di dunia ini terbagi menjadi 7 tingkat. Prajurit, tentara, jenderal, panglima, raja, orang suci. Penguasa penjara saat ini berada di tingkat terbawah menara penjara. Tempat jenderal monster dikurung. Semakin ke atas, semakin kuat monster yang dikurung. Konon di tingkat teratas terdapat dewa kriminal tingkat orang suci. Hamba pernah mendengar Dewi Nuwa berkata, pernah ada makhluk tingkat dewa di antara langit dan bumi. Tetapi mereka telah lenyap dalam waktu. Semoga penguasa penjara bekerja keras, segera naik tingkat, dan menguasai seluruh penjara. Hu yang baru menyadari bahwa ia telah meremehkan menara ini. Monster tingkat jenderal di dasar saja sudah begitu kuat. Ia jadi penasaran siapa yang dikurung di tingkat teratas. Siapapun itu, di masa depan mereka semua akan menjadi kekuatan Hu Yang. Di akhir zaman ini, ia harus terus menjadi lebih kuat. Penguasa penjara, dengan kekuatan jiwa Anda saat ini, Anda hanya bisa sampai di sini. Anda perlu menyerap lebih banyak kekuatan jiwa, untuk menerangi lebih banyak ruangan, menuju tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan jiwa berbeda dengan kekuatan Yineng. Kekuatan Yineng bisa diserap dengan memburu zombie dan makhluk mutan. Tapi kekuatan jiwa hanya bisa didapatkan dengan membunuh dewa. Dan 3 hari lagi, para dewa akan turun. Itulah saatnya dia berburu. Sekarang yang terpenting adalah mempersiapkan diri. Hu yang datang ke jalan barang antik. Di kehidupan sebelumnya, ada orang beruntung yang membeli tali pengikat dewa di sini. Dan menjadi pengguna kekuatan Yineng yang kuat. Sekarang,
Maaf saja, barang itu akan diambil oleh Huyang. Jika tidak salah ingat, harta karun itu masih ada di sini. Dia begitu yakin, karena dia memiliki api neraka. Sementara itu, ayah Song Si-jun datang ke sini bersama seorang ahli appraisal. Bukankah itu Huyang? Kenapa dia ada di sini? Si-jun, kamu harus ingat, teman yang kamu pilih harus bermanfaat bagimu. Mengerti? Tenang saja, ayah. Huyang itu orang bodoh yang mementingkan kesetiaan. Mudah ditipu. Ada apa, Tuan Song? Tidak ada apa-apa. Saya melihat seorang kenalan. Tuan Huang, mari kita cari barang antiknya dulu. Semua bergantung pada penilaian Anda. Tenang saja, Tuan Song. Hanya ini kemampuan saya. Sayangnya, kebanyakan di sini hanyalah kerajinan tangan. Beberapa hari yang lalu, setelah sembahyang di rumah leluhur, saya terus bermimpi dinasihati oleh leluhur untuk mencari barang-barang antik. Lebih baik percaya daripada tidak. Tidak boleh tidak percaya. Hari ini saya secara khusus mengundang Anda ke sini. Harus berhasil. Tiba-tiba, mata Tuan Huang tertuju pada sebuah labu. Ketemu, itu dia. Tapi Hu yang lebih dulu mengambil labu itu. Tuan Huang merasa ada yang tidak beres. Melihat itu, pemilik toko senang sekali. Hahaha, ada ikan lagi. Labu ini dari dinasti Ming. Harganya setidaknya segini. 10.000. 10.000, cuma segini. Terlalu mahal. Coba saya lihat. Tapi tangan Hu yang memegang tali merahnya. Lihat. Bos, ini retak, dan ditutupi dengan tali usang. Menurut saya, ini cuma kerajinan tangan, paling banter 100. Mendengar itu, si pemilik langsung merebut labu tersebut. 100 yuan, pergi sana, jangan ganggu aku berjualan. Melihat itu, Pak Tua Huang sangat senang. Tuan, bolehkah aku melihatnya? Hu yang tidak menyangka barang itu bisa didapat semudah ini. Tapi siapa sangka, tali yang tampak biasa ini, adalah tali pengikat dewa yang terkenal. Di kehidupan sebelumnya, adiknya Xiao Yun diculik oleh keluarga Song. Tidak hanya tokennya dirampas, tapi juga digunakan sebagai tumbal. Di kehidupan ini, dia tidak akan melepaskan bajingan-bajingan itu. Labu ini memiliki aura spiritual yang samar. Barang antik, Tuan. Labu ini. Sebelum dia selesai berbicara, suara Hu yang terdengar di belakangnya. Paman Song, ternyata Anda, saya pikir saya pernah melihat Anda sebelumnya. Anda juga datang ke jalan barang antik? Hu Yang, tidak kusangka kau juga tertarik pada barang antik. Ngomong-ngomong, ku dengar dari Si Jun kalau keluargamu punya barang antik. Nanti aku ingin mengobrol denganmu. Tapi sedetik kemudian, Hu yang bertingkah seperti orang gila, dan berteriak, Paman Song, keluargamu sangat kaya, kenapa repot-repot membeli labu kecil ini? Apakah labu ini benar-benar berharga? Tiba-tiba banyak orang yang menonton. Bukankah itu Pak Tua Huang? Dia sudah memeriksanya, sepertinya barang asli. Labu ini sepertinya istimewa. Tuan, Anda menawarkan 10.000 yuan, kan? Saya tawar 12.000. Saya tawar 20.000. Kami yang datang duluan. Jangan menaikkan harga sembarangan. Si pemilik terkekeh. Anda kan belum menawar. Penawar tertinggi yang menang. Baiklah, 50.000. Saya ambil. Akhirnya, Pak Tua Song terpaksa membayar 170.000 yuan. Padahal tadinya hanya perlu 10.000 yuan. Semua gara-gara Hu Yang. Membuang-buang uang saja. Hu yang bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Paman Song, Anda tadi bilang, penasaran dengan barang antik keluarga saya. Ku dengar dari Si Jun, Anda punya token keluarga. Bolehkah Paman melihatnya? Hu yang tersenyum polos. Tentu saja, mata Pak Tua Huang langsung berbinar. Harta ini, bolehkah aku melihatnya? Tidak bisa. Ini pusaka keluarga. Mana mungkin aku sembarangan menunjukkannya padamu? Xiao Yang, kamu dekat dengan Si Jun. Tunjukkan saja pada Paman. Si Jun, maaf, aku tidak mengenalnya. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Bagaimana caranya agar kami bisa melihatnya? Hu yang kemudian mengeluarkan kode QR pembayaran. Ini, 1 menit 10.000. Beri aku 50.000. Kalian bisa melihatnya selama 5 menit. Kamu serius? Tentu saja. Kalau tidak scan, aku pergi. Lao Song menggertakkan giginya. Baiklah, aku bayar. Setelah menerima uang, Hu yang melemparkan token itu ke Lao Huang dan membiarkan mereka memeriksanya. Dia sendiri mulai berbelanja gila-gilaan. Lagi pula, yang terpenting di akhir zaman adalah persediaan. Terlebih lagi, ada gudang gratis di penjara distrik. Masih banyak sel kosong di sana. Dia bisa menggunakan salah satu sel sebagai gudang. Jie sekarang mulai menunjukkan nilainya. Barang apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan tetap sama. Makhluk hidup juga bisa. Hua Jing dan yang lainnya adalah makhluk hidup. Tapi dia ingin makan ayam. Hu yang memijat dahinya. Rubah makan ayam. Wajar saja. Sekarang dia hanya membeli, dan membeli. Selama itu bisa dimakan, dia membelinya. Orang yang tidak tahu akan mengira dia akan membuka peternakan. Ponselnya segera memberitahu bahwa saldonya tidak mencukupi. Sudah selesai melihatnya, 5 menit sudah habis. Mau tambah waktu? Xiao Yang, bisakah token ini dijual padaku? Ini, tentu saja bisa. Berapa harganya? 10 juta.
Keduanya tercengang mendengarnya. 10 juta, kenapa, Paman Song? Token ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Benar-benar barang antik, 10 juta tidak mahal. Jika Anda tidak ingin membelinya, aku pergi dulu ya, Tuan Song. Token itu memang barang antik. Nilainya setidaknya 500 ribu. Dia memasang harga yang sangat tinggi. Haruskah kita mencoba menawarnya? Menurutku, membelinya dengan 100 ribu seharusnya bukan masalah. Lao Huang, kerja keras hari ini. Silakan pulang dulu. Kemudian orang tua ini mengeluarkan teleponnya. Si Jun, bawa beberapa orangmu dan segera bertindak. Temukan Huyang dan adiknya. Bawa mereka dan token itu kembali. Bocah kurang ajar, berani memintaku. Leluhurku datang dalam mimpi. Selain mencari artefak kuno, dia juga memintaku menyiapkan darah gadis untuk ritual pengorbanan. Sebelumnya aku masih ragu, tapi kau sendiri yang cari mati. Maka jangan salahkan aku. Tanpa sepengetahuannya, Huyang sudah mengetahui semuanya. Hehe, sudah berniat membunuhku. Ya? Bagus, aku khawatir kalian tidak berani bertindak. Sayang sekali, tidak mendapatkan lebih banyak uang darinya. Tapi jangan khawatir, hutang harus dibayar satu persatu. Tak lama kemudian, adiknya keluar setelah membereskan barang bawaannya. Huyang mengambil barang bawaan itu. Ayo, kita pulang. Saat itu, wali kelas Huyun mengejar mereka. Astaga, dia memakai stoking jala. Bu Guru Bai, kenapa kau kemari? Kau masih bertanya, Xiao Yun, kenapa kau tiba-tiba meninggalkan sekolah? Kau tahu besok ada ujian penting, kan? Ini menyangkut masa depanmu. Bu Guru Bai, aku yang menyuruh Xiao Yun pulang bersamaku. Maaf, dia perlu cuti sekolah sementara. Wajah guru itu tampak sedikit kesal mendengarnya. Kau kakaknya, Xiao Yun adalah siswi terbaik di kelasku. Ku dengar orang tuanya sudah meninggal dan dibesarkan oleh kakaknya. Kukira kakaknya orang yang bijaksana. Ternyata sembrono begini. Aku wali kelas Xiao Yun. Aku tidak setuju kau menyuruhnya cuti sekolah. Masa depannya cerah. Seharusnya tidak dirusak seperti ini. Tidak seheboh itu, kan? Hanya pulang untuk mengurus beberapa hal. Wali kelasnya mulai bersikap keras kepala. Ada urusan apa yang begitu penting? Bumi belum kiamat. Sekolah tidak boleh berhenti. Mendengar kalimat ini, mereka semua tertegun. Intinya, murid harus. Baiklah, Bu Guru Bai. Terima kasih. Kau benar-benar guru yang baik. Jadi, sebagai ucapan terima kasih, ku berikan saran untukmu. Setelah pulang, timbunlah banyak makanan dan air, serta obat-obatan dan senjata. Yang terpenting, siapkan banyak persediaan. Mungkin bisa membantu melewati masa sulit ini. Guru itu tampak kebingungan mendengarnya. Apa-apaan ini, menimbun barang dan sebagainya. Seolah-olah dunia benar-benar akan kiamat. Hanya berharap Xiao Yun baik-baik saja. Hu yang mengeluarkan sertifikat rumah dari laci. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Apakah akan terjadi sesuatu yang besar? Tapi kakak akan melindungimu. Sambil berkata, dia mengambil liontin dan mengalungkannya di leher Hu Yun. Pakailah ini, aku akan keluar sebentar. Siapapun yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Baik, kalau begitu aku akan masak dulu. Pulanglah cepat untuk makan. Liontin itu ada pada adiknya. Dia bisa merasakan keadaan adiknya kapan saja. Prioritas utama sekarang adalah mencari uang. Hu yang baru saja keluar dari lift. Dia mendengar Liu Ruyu sedang menelepon di sudut. Apa, Hu Yun tidak ada di sekolah? Kalau begitu kalian datang saja dulu ke rumah Hu Yang. Biksu boleh lari. Kuilnya tetap di situ. Baik. Kau tenangkan dia dulu, aku segera sampai. Hehehe, Hu Yang, kangen aku tidak? Si Jun bilang ingin mengajakmu makan malam. Sebentar lagi akan datang. Hu Yang langsung menepisnya. Hei, Hu Yang, apa maksudmu? Jangan bilang kau benar-benar ingin putus denganku. Jangan ngambek, aku tahu kau cemburu. Bukankah aku sudah datang menemuimu? Hu Yang menepisnya lagi. Maaf, memikirkan bahwa aku pernah menjadi pacarmu saja membuatku jijik. Tolong jauhi aku, oke? Kau, jangan jual mahal. Aduh, muka siapa yang jatuh ke tanah? Kok tidak dipungut? Nanti diinjak orang. Hu Yang, kau mau kemana? Kembali, menjual rumah. Apa, menjual rumah? Bukankah itu satu-satunya rumahmu? Bukankah kau bilang akan menggunakannya sebagai rumah pernikahan? Sekarang sedang butuh uang, dijual murah. Bagaimana, kau mau membelinya? Ada apa dengannya? Tiba-tiba menjadi begitu dingin. Dia mau menjual rumahnya. Rumah ini peninggalan orang tuanya. Lokasinya sangat bagus. Harganya setidaknya 3 juta. Kalau bukan karena apartemen ini, mana mungkin aku mau pacaran sama dia? Lalu dia mulai menggoda lagi. Jadi, berapa yang kamu mau? Harga pas. 1 juta. Semurah itu, jangan-jangan dia bermasalah. Dan jual apartemen buat bayar utang? Katakan saja, mau atau tidak. Kalau tidak, aku cari agen properti saja. Untung besar begini, aku juga mau ambil. Mau, tentu saja mau. Hanya saja sekarang aku tidak punya uang sebanyak itu. Bisa ku kasih 300 ribu dulu? Sisanya bisa dicicil. Siapa yang mau cicilan sama kamu? Mbak, anggap aku orang bodoh. 1 juta tunai, sedikit pun tak boleh kurang. Liu Ruyuan berpikir, toh sebentar lagi si Jun akan datang mencarinya.
Yang pasti tamat. 1 juta itu hanya numpang lewat tangannya saja. Yang terpenting sekarang adalah membujuknya untuk mengurus balik nama apartemen dulu. Baiklah. 1 juta ya 1 juta. Sekarang kita pergi ke kantor pertanahan. Bu, tenang saja. Aku hanya beli apartemen. Dapat untung besar. Sebentar lagi uangnya akan kembali. Kau ini, pacaran dengan Huyang. Tapi apartemennya masih harus kau beli sendiri darinya. Ini semua tabungan kita loh. Iya, cepat transfer semua uangnya. Sebentar lagi dia akan lenyap selamanya. Sudah belum? Aku tanda tangan kalau uangnya sudah lunas. Sudah, aku transfer sekarang. Takutnya kau tak sempat menikmatinya. Keduanya sama-sama punya niat tersembunyi. Saat kiamat tiba, apartemen ini tak akan berharga. Dan kalian yang kehilangan 1 juta akan benar-benar kehilangan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Melihat sertifikat di tangannya, Liu Ruyuan tertawa terbahak-bahak. Haha, aku senang sekali. Huyang, ayo, ke rumahmu. Kita rayakan. Memang harus dirayakan. Saat ini, Song Sijun sedang membawa beberapa orang dengan tongkat berjalan di gang. Aku baru saja mencari tahu, Huyang sudah membawa Huyun pulang sore ini. Sebelum dia pulang, kita naik dulu dan berbicara dengan adiknya. Saat ini, Huyun yang tak tahu apa-apa sedang memotong sayuran. Liontin di lehernya memancarkan cahaya merah redup. Song Sijun dan yang lainnya segera tiba di depan pintunya. Semua orang tersenyum jahat. Huyun, buka pintunya cepat. Ini aku, Kak Sijun. Kak Sijun, Huyun tampak bingung. Kak Sijun, kenapa kau datang? Kakakku tidak di rumah. Melihat melalui lubang intip, Song Sijun juga menyeringai jahat. Tidak di rumah. Ya, aku tahu. Dia pergi membeli bahan hotpot. Biarkan aku masuk dulu. Buka pintunya cepat. Di luar panas sekali. Huyun hendak membuka pintu. Tapi langsung teringat perkataan kakaknya. Siapapun yang datang, jangan buka pintu. Dia pun mundur beberapa langkah. Kak Sijun, tunggu saja sampai kakakku pulang. Mendengar itu, Song Sijun langsung menggedor pintu. Serius, Huyun, kau waspada padaku, kau membuatku sakit hati. Buka pintunya, jelaskan pada Kak Sijun. Apapun yang dia katakan, Huyun tidak akan membukakan pintu. Song Sijun berbalik dan menyuruh anak buahnya mengambil alat. Tenang saja, Kak Sijun, kami sudah lama di jalanan. Membuka pintu kecil ini mudah saja. Huyun, token itu ada padamu, kan? Iya, kakakku memakaikannya padaku. Tapi dia tidak menyadari, gagang pintu sudah mulai berputar. Bagus, kalau begitu aku tenang. Brak, pintu didobrak. Sekelompok orang menyerbu ke arahnya. Orang yang memimpin langsung meraih tangan kecil Huyun. Bukankah lebih mudah kalau kau membukanya saja dari tadi? Gadis nakal. Song Sijun menyambar token di leher Huyun. Inikah barang antik yang ayahku inginkan? Hehe, sekarang Huyun dan tokennya ada di tanganku. Nanti aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf pada kakek. Kak Sijun, kenapa? Bukankah kau teman baik kakakku? Song Sijun menyeringai jahat. Kau tahu kenapa aku dan kakakmu begitu dekat? Karena dia orang bodoh. Dia sepenuhnya percaya setiap kata yang kukatakan. Aku punya banyak rahasia gelap. Jika terbongkar, aku perlu kambing hitam, kan? Huyun tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dan, kalau bukan karena Huyang, mana mungkin aku kenal Ruyan? Dia sangat menggoda. Lepaskan aku. Begitu dia selesai bicara, dia ditampar dengan keras. Set, pelan-pelan. Adik kecil Yun, kalau kau teriak lagi, aku sumpal mulutmu pakai kaos kaki bau. Hahaha, Kak Sijun, kau jenius sekali. Gadis kecil ini sudah dewasa belum? Kalau itu, kau bisa periksa sendiri. Masih banyak waktu. Saat mereka sedang asyik, mereka tidak tahu bahwa bencana akan segera datang. Pernahkah kalian mendengar tentang pesta pora? Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba muncul cahaya terang di atas kepala mereka. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga mereka tidak bisa membuka mata. Detik berikutnya, hal aneh terjadi. Mereka mendapati diri mereka berada di pesta kolam renang. Masing-masing ditemani wanita cantik. Tuan, hamba akan melayani Anda. Song Sijun sangat gembira mendengarnya. Hahaha, surga, ini surga. Para wanita cantik mulai memotong daging sapi mentah. Yang mulia, hamba akan memanggang daging untuk Anda. Cantik, apa aku sedang bermimpi? Detik berikutnya, mata para wanita cantik itu berubah menjadi merah. Sayangnya, Song Sijun yang dibutakan nafsu tidak menyadarinya. Yang mulia, apakah daging ini enak? Enak sekali. Baguslah. Memang, Yang mulia paling cocok makan dagingnya sendiri. Paling sesuai selera. Mendengar itu, mereka langsung ketakutan. Apa? Mereka baru sadar. Ini darah. Jantungku. Ini bukan pesta pora. Ini jelas neraka. Saat itu, Dai menunjukkan wujud aslinya. Apakah Yang Mulia tidak puas dengan menunya? Hati Bigan, daging boyi, dan mata para menteri setia. Yang Mulia ingin makan yang mana? Mereka semua berteriak kesakitan di tanah dengan berbagai pose. Jelas mereka sangat ketakutan oleh ilusi itu. Huyun sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ada hantu. Diam. Hantu dari mana? Hanya menggertak saja. Kita semua pernah membunuh orang. Masih takut juga? Sialan. Apa token ini ada yang aneh?
Kalau berani, bunuh saja aku. Token sialan, dari dalam sampai luar. Sampah semua. Barang rongsokan apa ini? Tapi sedetik kemudian, sebuah cakar ungu muncul di permukaan token. Tiba-tiba cakar itu menjulur keluar, menggores sedikit darah di wajah Song Sijun. Kalau rambutnya merah, banyak orang mungkin mengira Sangs dari One Piece tiba-tiba muncul. Kemudian token itu jatuh ke tanah. Saat itu, Huyang tiba. Dia segera mengambil token itu. Ramai sekali. Mendengar itu, mereka semua terkejut. Sijun, kau kenapa? Kau baik-baik saja? Itu token siluman. Token itu barang berharga. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap dia, Kak. Hati-hati. Jangan takut. Kita lebih banyak. Mereka mengayunkan tongkat baseball ke arah Huyang. Penjara. Energi jiwa token itu baru saja habis. Ini semua salah Lei Zhenxi. Dia bersikeras untuk mengeluarkan cakar itu. Kalau tidak, aku masih bisa mengendalikan mereka sebentar lagi. Hei Xiong merasa sangat sedih mendengarnya. Aku bahkan belum sempat tampil. Huyang pun ikut berkomentar. Dengan tubuh sebesar itu, gedung ini pasti akan runtuh kalau kau tampil. Untuk urusan kecil seperti ini, kalian tidak perlu turun tangan. Aku juga ingin mencoba kekuatan baruku. Boom! Semburan api besar menerjang mereka. Mereka langsung menjerit kesakitan karena terbakar. Apa ini? Panas sekali. Cepat padamkan tanganku. Song Sijun dan Liu Ruyan tercengang melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Huyang, kau bisa sihir? Jangan mendekat. Huyang, Sijun itu teman baikmu. Kau harus menghargai persahabatan lama kalian. Entah bagaimana Liu Ruyan bisa mengatakan itu. Menghargai persahabatan lama, kalian datang ke rumahku untuk menyandera adikku. Dan merampas tokenku. Dan kau, Liu Ruyan, wanita menjijikkan. Ikut bermain sandiwara juga. Aku sampai mau muntah. Sekarang kau minta aku menghargai persahabatan lama? Kau yang gila atau aku? Kenapa kau bisa bicara seolah-olah kau benar? Huyang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini semua salah paham. Ruyan, bukankah kau pacarnya? Bujuk dia. Kalian akan segera menikah. Nanti aku akan jadi pendamping prianya. Tapi sambil bicara, diam-diam dia mengeluarkan pistol. Benar, Huyang, bukankah kau ingin menikah denganku? Aku tidak mau mahar lagi. Senang, kan? Lagi pula kau sudah tidak punya apa-apa sekarang. Tapi aku masih mau menikah denganmu. Beritahu aku alasan dibalik kekuatanmu ini. Ya, aku akan selalu mencintaimu. Kaisar Ruyan memang Kaisar Ruyan. Sampai saat ini masih memperhitungkan Huyang. Sayang dia salah perhitungan. Saat ini Song Sijun sudah mengacungkan pistol ke arahnya. Mati kau. Api berkobar di mata Huyang. Song Sijun langsung terlempar. Ku juga pernah berpikir, mengapa aku membangkitkan kekuatan api? Sekarang aku akhirnya mengerti. Mungkin karena di dunia ini, terlalu banyak hal kotor seperti kalian. Jadi, aku ingin membakar semuanya sampai bersih. Aula leluhur keluarga Song. Keturunan yang tidak berbakti sedang bersembahyang. Leluhur di atas. Keturunanmu, Song Tian, memohon agar leluhur melindungi keluarga Song. Memberikan cuaca yang baik, dan kemajuan yang pesat. Detik berikutnya, sebuah tablet roh memancarkan cahaya merah yang aneh. Artefak spiritual, darah gadis, persembahan, bantu aku, turun. Baik, leluhur, jangan khawatir, keturunanmu akan segera mempersembahkan sisanya. 3 hari, kiamat, bersiaplah segera. Kiamat dalam 3 hari, Song Tian terkejut mendengarnya. Apakah maksud leluhur? Kemarilah, segera beli air dan makanan dalam jumlah besar. Cepat, jika dugaanku benar, kiamat mungkin akan segera datang. Suruh Sijun segera membawa orang itu ke sini. Kita harus segera melakukan persembahan. Saat itu, pintu ditendang terbuka. Tidak perlu repot, aku datang sendiri. Dan yang terbaring di depan Huyang adalah Song Sijun. Kurang ajar, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau masuk ke aula leluhur keluarga Song. Kau pikir ini tempat apa? Habisi dia. Menghadapi kerumunan yang menyerbu, Huyang berjalan tenang ke arah mereka. Dia menutup matanya rapat-rapat. Tiba-tiba, kedua matanya terbuka lebar. Cahaya keemasan memancar dari mata kanannya. Titik merah muncul di dahi dan dada semua orang. Gerakan mereka tampak seperti gerakan lambat di mata Huyang, dikombinasikan dengan kecepatan Huyang yang ekstrim. Mereka seperti target diam yang dipukuli Huyang. Dalam sekejap, Huyang sudah berada di depan Song Tian. Paman Song, halo. Song Tian agak ketakutan. Kau cari mati.